Ya, selamat pagi. Salam buat kita semua. Salam sehat semua saudara-saudaraku. Terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Baiklah, saudaraku, kita sudah menaikkan lagu pujian kita baru saja. Dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penolong, pelita, dan terang bagi kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itulah kami terus bersyukur setiap pagi kami boleh menerima apa yang terbaik dari Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Dan terima kasih atas segala pengertian yang baru yang Tuhan singkapkan bagi kami agar hati kami terus diteguhkan untuk menyambut hari-hari baru yang Tuhan percayakan kami jalani kemanapun kami melangkahkan kaki kami untuk berjalan menelusuri segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah dengan teguh hati kami menjalani semuanya ya Tuhan. Dan rencana-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu kami rindu selalu melihat dari firman kebenaran-Mu, bagaimana Engkau mengajar dan mendidik kami supaya tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Mari kita kembali lagi saudaraku, ikut bersama dengan saya membuka Alkitab kita dari kitab Efesus, kitab yang sangat terberkati. Ya, firman Tuhan yang mengajar kita mengenali gereja yang benar, gereja tubuh Kristus, di mana saudara-saudara dan saya dikumpulkan oleh Tuhan Yesus di dalam satu wadah yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menjadi tempat kita bertumbuh bersama di dalam anugerahnya, dalam kasih karunia-Nya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 3. Kita masih akan lanjutkan saudara apa yang sudah kita bicarakan beberapa kali. Dan kita akan mengambil banyak waktu di topik tugas penyelenggaraan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, ya, untuk meneruskan bagaimana kita mengerti sepenuhnya pengetahuan akan kebenaran rahasia yang Allah percayakan pertama-tama kepada Rasul Paulus, Rasul kita, bangsa lain. Dan sekarang kepada kitalah dipercayakan tugas itu untuk membukakan setiap rahasia firman Allah yang penuh kuasa untuk mengubah kehidupan manusia, kehidupan kita menjadi berkenan senantiasa di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya baca sekali lagi ya, Efesus pasal 3 ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembali lagi kita bersama-sama akan melihat
bagaimana penerapan daripada cara membaca Alkitab berdasarkan pemahaman akan rahasia Kristus, rahasia Allah di dalam Kristus, wahyu yang dipercayakan ya kepada Rasul Paulus untuk kita bangsa-bangsa lain, ya, untuk memahami firman Allah yang dibagi secara tepat, dibagi dengan tepat, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat bagaimana cara memahami ya maksud dan tujuan Allah yang berbeda kepada orang yang berbeda, disampaikan di zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, ya, dengan maksud yang berbeda. Dan kita sudah lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, dulu, nah berbicara tentang dulu, tentunya kita lihat bahwa Allah memberikan pengaturan kepada manusia supaya mereka menjauhkan diri dari makanan-makanan tertentu. Ada yang haram dan ada yang halal. Nah, begitu cara Allah dulu Bapak Ibu Saudara mengatur manusia. Nah, ketika kita lihat bahwa Allah sudah memilih ya sebuah bangsa, memilih cara untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah melalui sebuah bangsa, maka timbullah berbagai macam peraturan-peraturan. Ya, peraturan-peraturan hukum Taurat, ya, diberikan hukum Taurat melalui Musa, dan ini akan banyak kita lihat bentuk-bentuk atau contoh-contoh daripada perintah-perintah Allah yang berbeda disampaikan kepada manusia melalui sebuah bangsa dan disampaikan dalam bentuk dalam bentuk agama. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itulah maka kita lihat banyak peraturan ya mengenai makanan dan mengenai pakaian, mengenai hari-hari, ya, khususnya pada pagi hari ini kita akan lihat tentang hari Sabat, ya. Nah, kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudaraku pemecahan dari firman yang kata orang bertentangan satu dengan yang lain. Di dalam Alkitab itu katanya banyak pertentangan. Ada yang mengatakan begitu. Memang kelihatannya bertentangan ayat-ayat Alkitab itu satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan ada yang mencoba untuk mengharmonisasikan ayat-ayat firman Tuhan itu dengan membagi antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, tetapi tetap juga tidak bisa menjawab dengan benar dengan cara membagi perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kita sudah lihat kemarin Bapak Ibu Saudara, ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, tetap saja ada perintah Tuhan mengatakan tidak boleh makan darah. Ya, tidak boleh makan makanan seperti daging babi misalnya, tidak boleh dimakan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah perintah Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu Bapak Ibu Saudara? Maka ketika kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitahukan firman rahasia, wahyu yang Tuhan percayakan kepadanya, maka kita lihat kemarin di dalam 1 Timotius dikatakan ya bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik dan tidak ada satupun yang haram. Nah, jadi selalu solusi, jalan keluar ya bagi manusia yang ingin menjadi benar hidupnya di hadapan Tuhan saat ini harus melihat dari surat-surat Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya itulah firman yang saat ini sedang Tuhan pakai untuk memberkati manusia agar benar di dalam sikapnya untuk
melakukan penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat bahwa berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda muncul, dan akhirnya timbul juga berbagai macam gereja, denominasi, kepercayaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu karena memang semuanya mereka tidak memahami rahasia yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, rahasia Kristus yang dibukakan, yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk memahami ya tugas penyelenggaraan atau dispensasi Allah, pengaturan rumah tangga Allah yang saat ini dikhususkan kepada kita bangsa lain, ya, untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Di dalam pengetahuan yang benar tentang tubuh Kristuslah semua masalah itu bisa diselesaikan. Amin. Itu sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan ambil contoh satu lagi ya pada pagi hari ini terkait misalnya dengan hari-hari. Ya. Nah, hari Sabat misalnya Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu bahwa begitu banyak manusia di dunia ini yang terus yakin ya bahwa manusia berkenan beribadah kepada Tuhan kalau memelihara hari Sabat, ya saudara. Nah, dari mana itu didapat oleh mereka? Ya dari Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi benar atau tidak mereka membagi dengan tepat firman itu seperti yang diajarkan oleh rahasia Kristus yang kita sudah dengar Bapak Ibu Saudaraku dari Rasul Paulus? Tidak, ya, mereka mencampur aduk semuanya, ya, dan mengakibatkan ya kekacauan sikap di dalam hal bagaimana menghargai Tuhan saat ini, ya, dengan menetapkan satu hari tertentu yang dianggap lebih baik daripada hari yang lain. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, faktanya dari Keluaran pasal 31 Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-14, saya akan membacakan ya saudaraku. Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian, ya, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Itu firman Tuhan atau tidak? Ya, ini firman Tuhan. Perintah Tuhan atau bukan ini? Ya, ini perintah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi perintah Tuhan kepada siapa? Amin. Itu yang perlu kita lihat. Perintah Tuhan kepada umat Israel. Kita bukan Israel. Selesai masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita bisa membagi dengan tepat bahwa Tuhan berfirman kepada umatnya Israel berbeda dengan Tuhan berfirman kepada kita bangsa-bangsa lain, maka kita akan bisa menempatkan ya posisi penyembahan kita dan penghargaan kita kepada Tuhan secara tepat. Saya ulang sekali lagi. Keluaran 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa Bapak Ibu Saudara? Hari Sabat itu bukan hari Minggu seperti ya, pengakuan yang diubah oleh denominasi tertentu bahwa hari Sabat itu adalah hari Minggu. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara kita menyelewengkan atau memplesetkan firman Tuhan itu. Ya, hari Sabat itu adalah hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu adalah hari perhentian ya yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat Israel untuk beribadah secara khusus kepada Tuhan, ya. Dikatakan tadi apa? Keluaran 31 ayat 14, haruslah, bukan bolehlah, harus, wajib kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Ya, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Minggu juga. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati.
Ya, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, hari Sabat, hari Sabtu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Kalau orang tidak mengerti pengaturan rumah tangga Allah, ya tugas penyelenggaraan yang dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus untuk kita bangsa lain, ya akan kacau Bapak Ibu Saudara. Karena memang kalau ya pemikiran, pandangan hanya mengatakan firman Tuhan itu adalah untuk kita semua, ditujukan untuk kita lakukan. Bagaimana orang Kristen Bapak Ibu Saudaraku hari Sabtu yang bekerja ya harus dilenyapkan, ya harus ada hukuman bagi semua orang yang bekerja pada hari Sabtu. Kan jadi kacau Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak memahami program Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada siapa? Amin Bapak Ibu Saudara. Kepada bangsa Israel. Kita orang Israel atau tidak? Kita bukan orang Israel. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Dan nanti akan kita lihat Rasul Paulus mengatakan tentang hari Sabat itu bagaimana. Ya, bahwa kita tidak di bawah bayang-bayang hari-hari tertentu lagi. Karena apa? Karena kita saat ini menerima ya kasih karunia Allah, yaitu pencurahan darah Kristus Yesus yang sudah menyelesaikan, melenyapkan segala bentuk hukuman apapun. Kita sudah dimerdekakan dari segala dosa dan segala peraturan, ya. Dan sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang merdeka untuk mengekspresikan ibadah kita kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh hari-hari tertentu. Tapi kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, sejarah ya secara historis mengatakan mereka harus beribadah kepada Allah pada hari apa? Hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabat. Itu adalah hari yang kudus bagi mereka. Ya, kita lihat lagi ayat Keluaran 31 ayat 15. Dikatakan di sini, 6 hari lamanya boleh kamu lakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh, hari yang ketujuh bukan hari Minggu, hari yang ketujuh Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi gereja yang mengatakan bahwa mereka memelihara Sabat pun mereka tidak mempraktekkan firman ini Bapak Ibu Saudara. Karena mereka juga berkegiatan pada hari Sabtu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apalagi yang mengatakan hari Sabat itu adalah hari Minggu. Ya, mereka juga bekerja, saudara. Ya, mereka melakukan segala aktivitas mereka yang lain di luar rumah, ya di tempat pekerjaan, di kantor dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mereka masih baik-baik saja. Mereka tidak melakukan firman Tuhan dan menghukum mati orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Jadi di mana keadilannya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kalau orang mengatakan semua perintah Tuhan itu harus kita lakukan. Perintah Tuhan yang mana Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang mana yang ditujukan kepada kita? Ya, saudaraku, kita tidak bisa berpura-pura mengatakan bahwa kita setia kepada Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya. Tapi perintah yang mana Bapak Ibu Saudara? Nah, perintah Allah yang ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Apakah perintah Sabat, memelihara hari Sabat ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kepada bangsa Israel di bawah hukum Taurat. Tubuh Kristus saat ini, gereja tubuh Kristus tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Siapa yang mengatakan itu Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Di mana dikatakan? Di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat lagi, saudara. Ya, selanjutnya dikatakan ya langsung saja dulu kita akan lihat bagaimana ya di masa ketika Tuhan Yesus ya hidup di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, hari apa Tuhan Yesus pergi beribadah?
saudara-saudaraku. Ya, kita lihat kita akan baca sama-sama di Markus pasalnya yang ke-6, ya ayatnya yang kedua. Ya, Markus pasal 6 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Markus pasal 6 ayatnya yang kedua. Pada hari Sabat, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan? Adalah orang Yahudi, dia adalah orang Israel, dan Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat. Ya, saudaraku. Dan Yesus Kristus harus melakukan perintah-perintah daripada hukum Taurat. Dan salah satu yang dilakukannya, ya antara lain adalah Yesus harus bersunat. Ya, saudaraku. Dan Yesus juga harus beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita bilang kita ini pengikut Yesus, harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak melakukan ritual-ritual keagamaan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Apa alasan kita, saudaraku? Ya, nah, saudaraku, disitulah kita harus memahami, mengerti bahwa ya Tuhan membedakan perintah firman-Nya kepada orang yang berbeda, kelompok yang berbeda, sesuai dengan programnya, dengan tujuan yang berbeda. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaksudkan, tidak pernah bermaksud untuk supaya kita sebagai tubuh Kristus memelihara hari Sabat, dan tidak pernah Tuhan memaksudkan supaya menunjukkan kepada kita sebagai tubuh Kristus supaya kita memelihara makanan halal dan haram. Ya, saudaraku, karena semua perintah-perintah itu ditujukan kepada umat Israel. Ketika Yesus hidup di bawah hukum Taurat, waktu dia sebagai manusia dalam jasmani, ya secara jasmani, secara fisik di dunia ini, maka Yesus Kristus harus mengikuti ya perintah-perintah hukum Taurat secara ritual. Dia harus melakukan itu. Apakah Yesus Kristus saat ini masih menyatakan dirinya sebagai manusia yang hidup secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, secara fisik? Tidak, saudaraku. Yesus sudah dipermuliakan di sorga. Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat untuk selama-lamanya. Dan karena itulah perintah Tuhan Yesus yang berkaitan dengan kita sebagai tubuh Kristus yang memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai kepala tubuh Kristus. Saat ini yang harus kita pahami, kita mengerti, harus kita telusuri apa saja ya perintah Tuhan untuk kita lakukan saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus, supaya kita tidak mencampur adukan firman Tuhan, mencampur adukan perintah Tuhan yang tidak ditujukan kepada kita mengambilnya dan akhirnya itu mengacaukan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Kolose pasal 2 tentang hari Sabat. Apa yang dikatakan oleh firman rahasia Kristus kepada kita tentang hari Sabat. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Kolose pasal 2 ya ayatnya yang ke-16. Mari saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-16. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, saudaraku? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan mengenai minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Saudaraku, jelas sekali Rasul Paulus katakan tidak ada sangkut pautnya ya peraturan-peraturan hari-hari tertentu, hari-hari raya, hari-hari Sabat, hari-hari bulan-bulan perayaan tertentu, hari suci. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku di dalam kewajiban jemaat tubuh Kristus ya untuk memuliakan Tuhan saat ini. Bukan kita tunduk kepada Tuhan karena
dijadwalkan hari-hari tertentu. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa demikian? Kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat 17. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sebab wujudnya ialah Kristus. Amin. Wujudnya adalah Kristus yang mana? Bukan Kristus ketika dia di bumi, Bapak Ibu Saudara. Ya, perwujudan daripada kebenaran Allah tentang hari Sabat bagi kita saat ini bukan perwujudan dari kebenaran Kristus ketika dia di bumi. Ketika dia di bumi harus dilakukan itu. Hari Sabat itu, Bapak Ibu Saudara, wajib. Tapi perwujudan daripada kebenaran Kristus saat ini sesudah dia dipermuliakan di surga, sesudah dia menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai pengampunan segala dosa, ya, dan penebusan hidup kita dari segala kehidupan yang lama, dan saat ini kita menerima kehidupan yang baru sebagai manusia baru, ciptaan yang baru. Maka peraturan-peraturan itu tidak ada lagi intervensi daripada hukum-hukum itu kepada kita saat ini sebagai sebuah kewajiban. Tidak, Bapak Ibu Saudara, karena di dalam Yesus kita sudah dimerdekakan dari semua ya ritual-ritual dan peraturan-peraturan keagamaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu adalah dikatakan hanya bayangan saja. Itu hanya simbol-simbol di masa dulu. Kita tidak hidup di masa yang dulu. Kita hidup di masa yang sekarang. Amin. Di masa kasih karunia. Di zaman kasih karunia saat ini. Ya, di mana kita sudah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Ya, sempurna di dalam Dia. Sudah dipenuhi di dalam Yesus. Kita merdeka, bebas mengekspresikan sukacita, rasa syukur, penyembahan kita tanpa diintervensi oleh berbagai macam peraturan-peraturan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tidak ada peraturan-peraturan manusia, peraturan hukum Taurat dan segala macam itu yang mengendalikan hati dan pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan saat ini. Hanya kasih karunia Allah yang melonggarkan ya hati dan pikiran kita, dan juga tubuh kita, ekspresi kita, melayani Tuhan dengan setulus-tulusnya, tanpa rasa takut dan tanpa rasa kekhawatiran. Kita melakukan pelayanan kita, penyembahan kita, pujian kita, ya, kerinduan kita bersama, peribadahan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, kepada Tuhan saat ini dengan setulus-tulusnya. Karena kita tidak diikat oleh berbagai macam peraturan-peraturan, tradisi-tradisi apapun dari manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-18. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada kita, berdasarkan firman rahasia Allah, rahasia Kristus yang dibukakan kepada Rasul Paulus, barulah kita mengerti bagaimana bersikap yang benar dalam penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Ayat 18 dikatakan, ya, Kolose pasal 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kristus adalah kepala kita, kepala tubuh Kristus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Amin. Jadi kita Bapak Ibu Saudaraku bertumbuh di dalam kasih karunia Allah dan pengenalan akan Kristus saat ini. Kristus adalah sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang terhubung di dalam sebuah penyembahan di dalam roh dan kebenaran, dan tidak ada lagi peraturan-peraturan buatan manusia yang mengintervensi, ya saudaraku, yang mencampuri ya kekudusan Kristus yang ada pada kita oleh kasih karunia-Nya. Itulah yang membuat kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Tidak mungkin pertumbuhan iman kepada Kristus di dalam kasih karunia itu akan berjalan tanpa bertambah pengetahuan kita tentang kebenaran, tanpa ditambah-tambahkan pengertian kita tentang kebenaran rahasia Kristus. Tidak mungkin bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hidup lama itu di dalam diri manusia, setiap orang, bahkan orang percaya, orang Kristen itu sangat kuat mengikat. Dunia ini sangat kuat mengikat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, tarikan-tarikan, ya, godaan-godaan, ya, manusia lama, pikiran-pikiran yang lama itu sangat kuat dan tidak ada manusia yang bisa mengubahnya. Ya, hanya karena kita, saudaraku, telah menyadari bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita telah disempurnakan. Posisi kita, kedudukan kita di hadapan Allah adalah kita diterima oleh kasih karunia Allah tanpa usaha dan perbuatan dan kerja keras kita. Kita menyadari hidup kita hidup yang baru diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah eksistensi kita, eksistensi yang merdeka, eksistensi keberadaan kita sebagai manusia baru di hadapan Allah, yang mana kita menyadari sekarang kita terhubung dengan Tuhan di dalam suatu wadah di mana kita adalah tubuh Kristus, tubuh yang secara rohani, ya Bapak Ibu Saudara, tidak dinilai berdasarkan jasmani, tidak dinilai berdasarkan fisik, tidak dinilai berdasarkan bangsa, suku, ya, dan hal-hal tingkat sosial dan sebagainya, tapi kita menilai hidup kita di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus saat ini adalah di dalam kesatuan tubuhnya yang kudus. Amin. Nah, dengan demikian saudara dan saya terus bertumbuh, dikatakan tadi diikat, ya, menjadi satu, berpegang teguh kepada kepala Yesus Kristus. Kita diposisikan sebagai satu kesatuan, ya, kehidupan yang telah dijadikan sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, anggota keluarga Allah, ya, yang tidak akan bisa dipisahkan lagi untuk selama-lamanya. Di situ kita bertumbuh, saling menopang, saling menolong, saling mendoakan, dan kita semua saling melayani satu dengan yang lain, sehingga saudara dan saya bisa membagikan kebenaran ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tujuan Allah adalah membuat kita bertumbuh di dalam tubuh Kristus, supaya kita semua difungsikan, ya, oleh Allah sebagai ciptaan baru untuk menjadi saluran berkat, membawa kabar baik ini kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melihat bahwa diri kita menyadari kita sedang bertumbuh di dalam anugerah Allah, maka kita harus melihat juga, ya, yang sebanding dengan itu adalah kita juga mau berbagi kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau berbagi kepada orang lain, ya, berita kabar baik ini kita bagikan kepada orang lain. Dengan demikian kita melihat diri kita juga secara nyata bahwa kita sadar kita sedang bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, ya, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran akan kehidupan kita yang diperbaharui oleh kuasa firman rahasia Kristus inilah yang sedang kita sambut dan kita, ya, kembangkan terus, Bapak Ibu Saudara, di dalam diri kita, bukan dengan berdasarkan imajinasi kita dan bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran kita yang lama, tetapi berdasarkan firman rahasia, ya, pengaturan, penyelenggaraan, ya, rahasia Allah, tugas penyelenggaraan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita teruskan juga kepada orang lain. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus, dan semakin banyak juga orang kudusnya Tuhan yang bertumbuh kuat sebagai pelayan-pelayan yang bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas pelayanan kasih karunia Allah yang kita bersama-sama hidup di dalamnya. Dan kita saat ini
ekspresikan kepada dunia melalui firman kebenarannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari terus saudaraku, kita semua ya berkomitmen dan bersama-sama melihat bagaimana tugas penyelenggaraan rahasia kasih karunia Allah yang begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi, begitu lebar dan panjang. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami bisa menyaksikan kehidupan kami di dalam Kristus sedemikian rupa leluasa untuk mengekspresikan kemerdekaan kami untuk menyembah Tuhan tanpa halangan, ketakutan dan intimidasi, kekhawatiran atau apapun dari dunia ini. Kami telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah mematahkan segala kuasa kutuk, segala kuasa dosa, dan segala kuasa maut, dan menjadikan hidup kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kami dapat menyembah sedemikian rupa untuk memuliakan Engkau berdasarkan pengertian dari setiap firman rahasia yang dibukakan kepada. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya.